Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia. Hari ini saya doakan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, penuh semangat dan motivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas masalah gangguan yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Dalam hal itu adalah penyakit. Hal ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada kami sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mencegah dan mengatasi secara efektif penyakit yang biasa menyerang daun, yaitu penyakit bercak daun GLS atau green leaf spot yang disebabkan oleh patogen Cercospora zeae maedis. Penyakit bercak daun GLS ini termasuk penyakit penting karena dia bisa menyerang semua tanaman jagung, baik di dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi. Bahkan dia juga bisa menyerang pada musim hujan dan musim kemarau. Sehingga program yang tepat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit bercak daun GLS semakin penting. Mencegah dan mengatasi penyakit bercak daun atau gray leaf spot (GLS) pada tanaman jagung. Kita semua menyadari bahwa pertumbuhan tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya, gangguan organisme pengganggu tanaman, baik hama maupun penyakit, pemakaian pupuk yang belum tepat dan belum berimbang, penggunaan pupuk organik, kompos atau keandang yang belum menyeluruh, penerapan teknologi, dan cara bercocok tanam yang masih belum berkembang, dan lain-lain. Kita semua sepakat bahwa usaha untuk meningkatkan produksi tanaman jagung mengandung arti peningkatan taraf hidup petani jagung, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga perlu peningkatan produksi jagung yang memenuhi standar baik kualitas dan kuantitas jagung yang dihasilkan. Penyakit atau disease adalah gangguan terhadap tanaman yang disebabkan oleh penyebab penyakit atau patogen seperti virus, bakteri, dan jamur. Penyakit tidak memakan tanaman, melainkan merusak tanaman dengan mengganggu proses di dalamnya. Sehingga tanaman yang terserang penyakit tetap memiliki tubuh yang utuh, tetapi aktivitas metabolismenya terganggu. Hal ini bisa merusak pertumbuhan dan perkembangan tanaman, menurunkan produksi, bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi tanaman. Hal yang bisa merugikan secara ekonomis. Penyakit penting, tanaman jagung yang acap kali menyerang adalah penyakit bercak daun atau GLS, yang disebabkan oleh patogen Cercospora zeae maedis. Gejala penyakit ini terjadi ketika muncul bercak daun berwarna hijau kekuningan, atau coklat kemerahan. Adanya bercak garis memanjang pada daun. Bercak dapat diterawang dan berwarna kuning. Serangan lanjut berbentuk bercak persegi panjang. Ketika bibit jagung yang terkena bisa layu atau mati dalam waktu 3-4 minggu. Jika tongkil yang terinfeksi akan menyebabkan biji rusak dan busuk, bahkan tongkil dapat gugur. Sedangkan untuk serangan berat, tanaman akan mati. Penyebaran spora penyakit bercak daun adalah tular angin atau airborne, dan tular tanah atau soilborne. Di mana infeksi penyakit ini bisa terbawa angin atau percikan air hujan, dan dapat menimbulkan infeksi pertama pada tanaman jagung. Program pencegahan dan pengendalian penyakit bercak daun GLS yaitu 1. Pemakaian benih bermutu dan unggul, yang tahan atau toleran terhadap penyakit bercak daun GLS serta benih tidak kadaluarsa, yang dinyatakan dalam label kemasan, dan dikeluarkan oleh BPSB. 2. Sanitasi area, yaitu membersihkan lahan, dari gulma dan sisa-sisa tanaman, yang berpotensi menjadi inang bagi spora penyakit bercak daun GLS. 3. Mengatur jarak tanam, tidak terlalu rapat, terutama di musim hujan, agar kelembaban terjaga. 4. Pergiliran tanaman, atau pergiliran varietas. 5. Pengendalian secara kimia, yaitu, perlakuan benih, atau seed treatment, yaitu menggunakan fungisida dikombinasikan insektisida, yang digunakan sebelum penanaman. Pestisida yang digunakan, adalah yang disarankan untuk perlakuan benih. B. Pemeliharaan tanaman usia muda, yaitu, penyemprotan fungisida, pada umur tanaman. 7, 14,21 dan 42 hari setelah tanam. Kalau memungkinkan, kombinasikan dengan insektisida dan pupuk daun. Sebelum digunakan, sebaiknya diuji dengan uji inkompatibilitas, untuk melihat kesesuaian pencampuran. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore di mana ada matahari.
Jangan lakukan aplikasi pada saat tengah hari, mendung atau hujan. Fungisida yang bisa digunakan adalah berbahan aktif benomil, karbendazim, azoxystrobin, atau difenoconazole. Di mana takarannya bisa dilihat pada kemasan pestisida tersebut. Semoga bermanfaat.